Kita masuk tahap-tahap pembelahan sel. Seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, pembelahan meiosis itu berlangsung 2 tahap. Yang pertama, meiosis 1, kemudian dilanjutkan dengan meiosis 2. Pada gambar, terlihat dengan jelas perbedaan masing-masing pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Kita lihat pada profase 1 dan dibandingkan pada profase 2. Pada profase 1, kromatin telah mulai memendek yang disebut dengan kromosom. Kromosom akan berpasangan dengan yang homolognya, artinya akan berpasangan dengan kromosom yang sama. Kemudian pada profase 2, sudah terbentuk 2 sel anakan yang sama. Baik profase 1 dan profase 2 memiliki persamaan bahwa inti sel sudah mulai mengabur dan diikuti mulai menghilangnya membran sel. Selanjutnya pada metafase 1 dibandingkan dengan metafase 2. Pada metafase 1, kromosom berjejer pada bidang ekuator. Sedangkan pada metafase 2, kromosom juga berada pada bidang ekuator atau bidang pembelahan, akan tetapi pada metafase 2 ini sudah terbentuk 2 sel anakan. Selanjutnya pada anafase 1 dibandingkan dengan anafase 2. Pada anafase 1, kromosom yang homolog bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian pada anafase 2, kromatit berpisah dari pasangannya bergerak ke kutub yang berlawanan. Anak-anak Ibu semuanya, tadi sudah dijelaskan tentang pembelahan sel. Nah, sekarang kita masuk lagi alat reproduksi pada manusia. Indikator soalnya, yang pertama menjelaskan alat reproduksi pada laki-laki. Yang kedua, menjelaskan alat reproduksi pada perempuan. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari yang pertama testis. Testis berbentuk sebuah kantong yang berfungsi menghasilkan sel sperma. Dan testis ini juga berperan sebagai kelenjar. Tahukah Ananda apa itu kelenjar? Kelenjar adalah sebuah organ yang menghasilkan suatu getah atau hormon, di mana salurannya, hasil sekretnya langsung masuk ke pembuluh darah. Yang kedua, skrotum. Skrotum adalah kantong yang berfungsi melindungi dan mengatur suhu testis. Skrotum ini berada di belakang testis. Yang ketiga, saluran kelamin. Saluran kelamin terdiri dari vas efferentia yang berfungsi menampung sel sperma. Yang kedua, epididymis. Epididymis berfungsi menyimpan sperma sementara. Selanjutnya, vas deferen. Vas deferen merupakan suatu saluran
penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Berikutnya, uretra. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya, alat reproduksi wanita. Alat reproduksi pada wanita berbeda dari alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi wanita terdiri dari sepasang ovarium yang berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Pada ovarium terdapat saluran sel telur yang disebut tubal falopi atau ovidum, berperan sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau proses pembuahan. Kemudian endometrium atau dinding rahim. Dinding rahim menebal pada masa kehamilan. Pada masa menstruasi, dinding rahim menipis. Fungsi dinding rahim adalah tempat menempelnya embrio setelah dibuahi. Kemudian uterus. Uterus adalah tempat perkembangbiakan embrio atau disebut juga dengan tempat perkembangan janin. Vagina. Vagina merupakan tempat pengeluaran janin. Di bawah vagina terdapat mulut rahim. Mulut rahim atau disebut juga dengan serviks berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat basah untuk melindungi rahim dari kuman. Oogenesis dan spermatogenesis. Ananda, tahukah Ananda apa yang dimaksud dengan oogenesis dan spermatogenesis? Oogenesis adalah peristiwa pematangan sel telur di dalam ovarium. Dan spermatogenesis adalah peristiwa pematangan sel sperma di dalam testis. Baik spermatogenesis dan oogenesis mengalami dua tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Sebelum terbentuknya meiosis 1, peristiwa oogenesis dan spermatogenesis mengalami pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis terbentuk spermatosit primer. Selanjutnya, memasuki pembelahan meiosis 2, terbentuk spermatosit sekunder. Dan diakhiri pada telofase 2, terbentuklah 4 sel spermatid yang bersifat haploid. Dan berakhir pada terbentuknya sel sperma yang telah matang. Anak-anak ibu semuanya, sekarang kita masuk lagi tentang siklus menstruasi.
Indikator soal menjelaskan fase-fase menstruasi pada wanita. Siklus menstruasi, fase pertamanya adalah fase menstruasi. Pada fase ini, dinding rahim mengalami peluruhan dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah dengan kadar kekentalan yang berbeda-beda. Fase ini berlangsung selama 3-4 hari. Yang kedua, fase proliferasi atau praovulasi. Pada fase ini terjadi setelah penyembuhan. Fase ini dinding rahim mengalami penebalan. Kemudian, leher rahim akan mengeluarkan lendir yang bersifat basah yang berperan untuk menetralkan sifat asam yang dihasilkan oleh vagina. Yang ketiga, fase sekresi atau ovulasi. Fase ini berlangsung pada hari ke-14 dan dikenal dengan masa subur. Pada fase ini, endometrium mengeluarkan zat glikogen dan kapur yang nantinya digunakan sebagai bahan makanan untuk telur yang sudah dibuahi. Yang keempat, fase pasca ovulasi. Apabila ovum tidak dibuahi, maka hormon progesteron dan hormon estrogen mengalami kemunduran sehingga fase menstruasi terjadi kembali. Ada beberapa hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi. Yang pertama, FSHRA atau Follicle Stimulating Hormone Releasing Hormone. Hormon ini dikeluarkan oleh kelenjar hipotalamus untuk merangsang hipofisis mengeluarkan hormon follicle stimulating atau FSH. Kelenjar hipotalamus dan hipofisis adalah kelenjar yang berada pada otak. Yang kedua, hormon LH-RH atau luteinizing hormone releasing hormone. Hormon ini juga dikeluarkan oleh hipotalamus yang berfungsi merangsang hipofisis mengeluarkan hormon LH atau luteinizing hormone. Yang ketiga, PIH atau prolactin inhibiting hormone yang berfungsi menghambat hipofisis untuk mengeluarkan prolaktin.